Lagi-lagi olahan jantung pisang tidak pernah gagal meningkatkan nafsu makan. Dijadikan menu lodeh campur dengan capar kedelai seperti ini, wah jadi menu andalan. Cara buatnya pun sangat gampang. Yuk simak terus video Mak Irit. Jangan lupa dukung terus Mak Irit dengan cara like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi menu inspirasi ala Mak Irit. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mak Irit Channel, sumber inspirasi menu hari yang lezat, budget, hemat, irit loh ya, bukan pelit. Menu masak Mak Irit hari ini yaitu jantung pisang atau ontong. Ini merupakan modal dari mertua. Kenapa dari mertua? Iya, soalnya ini adalah ontong pemberian mertua. Hehehe. Kebetulan banget mertua itu menanam pohon pisang kepok lumayan banyak. Jadi ketika berkunjung kemarin, ontong yang dihasilkan pun juga banyak. Jadi disuruh bawa aja deh. Nah, karena ini dikasih dua, jadi langsung aja dimasak. Jantung pisang sebelum dimasak menjadi lodeh harus direbus terlebih dahulu, dan air rebusannya harus dikasih minyak goreng sedikit saja. Tujuannya supaya panci tidak terkena pulut atau tidak terkena getah dari ontong atau jantung pisang. Menurut Mak Irit, jantung pisang paling enak adalah jantung pisang dari pisang kepok. Nggak tahu ya untuk yang lainnya rasanya gimana. Mungkin teman-teman ada yang tahu, silahkan komen. Sambil menunggu jantung pisang empuk, Mak Irit menyiapkan campuran dari jantung pisang, yaitu capar kedelai yang dihilangkan ujungnya seperti ini supaya tidak nyampah. Nah, untuk capar kedelainya ini belinya tadi hanya Rp1.000. Nah, ini untuk jantung pisangnya ternyata sudah empuk. Lanjut proses pencucian. Wah, ini bisa teman-teman lihat sendiri bahwa air rebusan jantung pisang sudah berubah menjadi keruh banget, coklat kehitaman ya. Oleh karena itu untuk jantung pisangnya harus dicuci sampai benar-benar bersih. Jadi kunci merebus jantung pisang yang benar supaya warnanya itu tetap tampak kuning cerah seperti ini, yaitu waktu memasuk jantung pisangnya itu jangan dirajang atau dipotong-potong terlebih dahulu sebelum air mendidih. Jadi dipotong-potong saat dimasukkan ke air mendidih gitu loh ya teman-teman. Dan juga jangan lupa diperas-peras seperti ini supaya kadar airnya berkurang gitu loh, tidak terlalu banyak kadar airnya. Nah, ini sudah selesai. Lanjut proses menyiapkan bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya terdiri atas bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah, jahe, kunyit, dan juga ketumbar. Nah, ini untuk menguleknya supaya mudah itu jangan lupa dikasih garam. Ini Mak Irit menggunakan garam kasar, tetapi kalau teman-teman silahkan disesuaikan selera saja. Pokoknya harus diulek-ulek sampai halus seperti ini. Nah, kalau sudah halus, ini karena Mak Irit itu di keluarga Mak Irit suka sekali pedas atau maniak pedas, jadi ditambahkan cabai hijau serta cabai lalap unggul hijau ya, karena memang suka pedas gitu loh. Nah, kalau sudah siap, ini untuk santannya juga sudah siap. Untuk masak lodeh jantung pisang itu membutuhkan santan yang kental ya, jangan terlalu gombiar-gombiar gitu. Nah, kalau sudah, langsung saja masak bumbu halusnya hingga benar-benar wangi dan juga tanek. Kalau ini sudah baunya wangi, maka dimasukkan cabai hijau yang sudah dipotong loncong seperti ini, kemudian disusul capar kedelai. Nah, ini diaduk terus sampai benar-benar mateng gitu loh ya, sampai benar-benar harum. Lanjut kemudian jantung pisang yang sudah diperas ampuh dimasukkan, diudek-udek sampai benar-benar tercampur rata. Nah, supaya tidak gosong, jangan lupa tambahkan santan gebrahan. Nah, untuk santan gebrahannya ini Mak Irit juga tidak terlalu encer banget ya. Ini juga agak kental gitu loh, enggak yang encer. Nah, kalau sudah dibilaskan, dicobek seperti ini, lanjut dimasukkan ke wajan. Nah, kemudian karena Mak Irit maniak pedas, jadi ditambahkanlah cabai hijau lalap. Nah, ini kayaknya masih dirasa kurang untuk santan gebrahannya, jadi harus ditambahkan kembali. Pokoknya sesuai selera saja ya. Yang penting untuk masak lodeh ontong atau jantung pisang itu santannya tidak boleh terlalu gombior-gombior.
Nah, kemudian tambahkan bumbu pelengkapnya seperti gula, garam, dan juga kaldu bubuk. Yang penting ini disesuaikan selera saja. Kalau sudah, masukkan pula santan kental atau santan kanilnya. Nah, aduk-aduk jangan sampai santannya itu pecah. Terakhir itu harus icip-icip untuk koreksi rasa. Mungkin ada yang kurang, silahkan ditambahkan. Kalau misalkan kurang asin atau kurang gurih, kurang manis, monggo ya, pokoknya disesuaikan selera. Nah, ini untuk lodeh jantung pisang dan capar kedelai sudah mateng, tampak cantik banget. Nah, ini disantap dengan lauk pepes, ternyata rasanya enak banget. Teman-teman di rumah wajib coba resep ini karena cara dan juga bahan bumbunya sangatlah mudah, sangatlah sederhana ya teman-teman di rumah. Terima kasih telah menonton video ini, semoga terinspirasi. Jangan lupa dukung terus Mak Iri dengan cara like dan subscribe. Wassalamualaikum, bye bye.